warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nadifa Hairunisa. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya Angkatan 23. Hari ini saya akan menelusuri kampung Arab di daerah Ilir, Palembang. Di sini akan diperlihatkan apa saja peninggalan-peninggalan dari etnis Arab yang ada di Palembang. Untuk penjelasan berikutnya, ikuti video saya selanjutnya. Nah, mereka yang singgah itu ABK-nya itu berada di hotel ini. Nah, ini masih ada tulisannya tuh Hollands. Jadi klan itu dari zaman Belanda. Itu kawasan gudang ya, masih tadi agak bisa juga kan gudang. Terus juga tadi ada hotel, juga banyak kampung-kampung lama. Kita lihat ada normali mas tadi. Kalau apa warga di kampung tadi yang gitu. Ini ada pertanyaan? Belum? Nah, jadi juga di Palembang ini kan tradisi Arab itu kan ada ziarah kubur ya. Itu 10 hari ya. 10 hari sebelum tanggal 1 Ramadan ya. Itu mulai biasanya 4 hari ya. Jadi di seberang dulu mulai dari sekitar Al Munawar sama makam yang di dekat Naga Sudak kan. Terus nanti seberang Muslim tuh jalan tuh ke Kuto ya, dari Kuto ya startnya Kuto, terus nanti ke Tambang Koci di pelabuhan, terus sama ke makam Mbah, itu makamnya Habib Ahmad bin Syekh yang Mbah yang arah ke kanan kawan, Taksam di depannya Mak Jalim seberangnya masuk ke belakang. Nah, kalau jalan lumayan juga kalau beliau itu ketua KMIP Sumatera Selatan yang pertama. KMIP itu kan semacam DPR ya. Jadi Ayat Nur itu yang saya nama jalan di sini, memang beliau lahir dan besar di sini. Sini, ngomong dulu, jangan kaget wong yang kok kita RT di sini. Nama kita Ahmad. Nama Ahmad, Sahab. Apalagi anak ditanyakan boleh. Kalau aku kawan jawab ini Mumtaz ini. Mumtaz anak ini Pak Sadik. Kawan ini. Ya. Anaknya siapa? Sadik. Sapura ibunya. Ya. Mana? Gua yang ditanya. Ayo, sejarah coba latihan wawancara gimana? Ayo. Izin bertanya Pak. Iya. Izin bertanya ya Bapak ya, permisi sebelumnya. Jadi kan di semester awal itu kita pernah wawancara ke Kampung Al Munawar Pak. Iya. Nah di Kampung Al Munawar itu kami itu dikasih tahu kalau orang-orang Arab yang tinggal di Palembang itu dia punya keluarga-keluarga tersendiri, kayak keluarga Asgaf, keluarga apalagi Ya, Al Munawar. bin Sahab itu termasuk Al Munawar. Nah mungkin pembagian keluarga itu kayak gimana Pak? Pembagian di wilayah-wilayah Palembang atau mereka itu
menghuni satu wilayah khusus atau menyebar gitu Pak? Tersendiri dan Heeh. menawar di sinilah, Asgab di sinilah, kecamatan ini. Kalau untuk kampung mungkin kalau yang Asgab punya kampung, Al Munawar punya kampung, terus Alkap punya kampung ya di seberang semua itu. Asgab di seberang di 16 Ulu, Alkap di 14 Ulu, terus Al Munawar di 13 Ulu. Kalau untuk yang lainnya mungkin belum ada ya, belum ada karena kalau kependudukan orang Arab ini tadi wilayah-wilayah misalkan kampung Arab banyak, tapi kalau yang namanya kampung marga, kampung PAM itu boleh dibilang cuma 3 itu yang banyak, Al Munawar, Alkap sama Asgab. Tapi kalau kampung Arabnya banyak di Muaro ini termasuk kampung Arab, tapi nggak disebut misalkan kampung Sahab atau kampung Alutros atau kampung nggak disebut, itu kampung Arab. Satu lagi Sribayas belakang Pasar Kumpul itu kampung Arab juga banyak. Kalau kampung Arab termasuk Asgab itu disebut kampung Arab juga, cuman ada marganya aja. Iya. Berarti kalau di sini ada kampung-kampung juga di hilir ini. Iya, kampung Arab, tapi istilah kita nyebutnya kampung Arab, cuman bukan bahasanya kampung Arab sih. Lorong Muaro itu banyak orang Arabnya, terus Sribayas banyak orang Arabnya. Ini apa bu? Daerah ini? Ini Sini Buntu ini. Guntur. Ya, nah ini juga termasuk kampung Arab, banyak orang Arabnya, bukan berarti kampung ini punya orang Arab. Oke. Ya, Untuk setiap marga itu memiliki persaudaraan sama marga. ada satu hubungan ke atas tapi jauh. Biasanya hubungan utama. Kalau hubungan pernikahan ya nggak ada hubungannya ke marga itu tadi. Kalau untuk satu hubungan keluarga itu ke atas ada, misalkan bin Sahab, Asgab tadi ya, Alitrus, terus Al Munawar, Alkap, itu nyambungnya ada di satu tadi. Datuk lah istilah dari satu datuk. Tapi kalau untuk hubungan keluarga ya hubungan apa tali kawinan apa itu ya ada lah, mungkin Asgab sama bin Sahab, atau bin Sahab sama Asgab, atau Alkap kan sama Alitrus ya. Jadi ada tarikan itu kekeluargaan. Bahasa kita sini Palembang ini ngomong pesan lah, bukan tarikan keluarga dekat, bukan, tapi tarikan pesan. Tapi kalau untuk hubungan antara apa namanya tadi keluargaan Sahab ini satu yang sekarang ini lagi heboh diinikan oleh Iman itu memutuskan nasabah. Nah, kita nyambung itu di situ di Muhammad Abi Abdurrahman Asgab, itu nyambungnya di situ semua terada. Dari Datuk itu ke situ baliknya baru ke usaha saya Bakar, banyak ininya, marga Alvin Hamid, Alham, lain-lain. Kalau Ali Gatmir itu kan Alkap ya? Mir itu Alkap. Lagi? Mungkin ini Pak, peran ini kan tadi kan kita pas masuk ada ada kayak papan di depan tentang Masjid Al-Kautsar ini didirikan pada abad ke-18 Pak ya. Nah, mungkin kira-kira perannya apa gitu Pak masjid ini. Terus saya tuh juga penasaran, kalau padahal kan orang Arab di Palembang itu cukup besar ya Pak populasinya, cuman masih jarang dibahas gitu tentang peran orang Arab di era-era kemerdekaan. Sementara kalau orang Cina itu banyak mungkin yang saya tahu Pak. Nah, orang Arab itu gimana Pak? Itu kamu ada Ali Gatmir. Hmm. Ali Gatmir kan bisa di sini Pak ya. Benarnya peran untuk Musola Al-Kautsar ini sendiri saya kurang paham mungkin. Hah? Kalau peran Musola Al-Kautsar ini kita kurang tahu. Saya nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau untuk peran orang Arab dalam sejarah itu banyak, mungkin itu belum tahu juga ya. Kayak peran orang Arab di mana ini? Untuk di Palembang atau untuk Di Palembang aja Pak. Di Palembang ini
peran-peran orang Arab ini ada ini siapa namanya Pangeran Syarif Ali. Itu termasuk di Kesultanan ya perannya. Cuman untuk perannya sendiri saya kurang tahu di zaman Belanda itu apa, tapi ada peran di situ. Terus ada lagi Pangeran Syarif Husin dari Muaro, itu ada juga perannya. Cuman untuk perannya sendiri apa kita kurang tahu, tapi itu ada ikut untuk berjuang di kemerdekaan. iya. Dengar juga Bu, video musola ini pas mau perang malam kan Nah itu kita tidak tahu, jadi tidak berani cerita. Kalau dengar ceritanya Dengar seperti cerita itu, gitu. dengar ceritanya seperti itu, cuman sejarahnya seperti apa kita tidak tahu. Cuman dengar cerita baik. cerita dari orang tua tangannya juga. Iya, tapi orang tidak kata itu baik. Jadi, terus ada 3 musola di sepanjangan ini gitu. Situ, terus Wah, ada 4 malah. 4 malah ya? Umpamanya disebut apa namanya tadi yang saya omong pasar belakang pasar Kuto. Terus di Singibayas ada Langgar Hulu namanya. Singibayas itu At-Thaibah sekarang ini. Kalau dulu Langgar Al-Musawa. Nah, ini Al-Kausar. sawah tuh farm juga gitu. Al-Musawa paham juga. Jadi ada Al-Kausar, ini Al-Kausar. Terus Riyadul Jannah di Muaro. Begitu masuk kampung Singibayas ada sekarang ini Langgar At-Thaibah. Kalau dulu Al-Musawa. Terus Sampingan persis Robitor. di Gedung Mbak Alawi. Oh iya. Gedung Mbak Alawi ya. Nah, persis sampingan. Seberangan kali aja ya. Terus ada lagi Langgar Muslimun, sekarang Langgar Habib Ahmad bin Syekh. Terus ada lagi satu lagi Langgar Pahar. Pahar. Ya, paling ujung. Jadi ada 5 berarti. Muslimun apa Al-Kausar, Riyadul Jannah, Langgar Muarrah tadi, terus Al-Musawa At-Thaibah sekarang ini, Langgar Muslimun, Langgar Laut, sekarang ini Langgar Ahmad bin Syekh, terus satu lagi Langgar Pahar. Dia ada 5 langgar gitu. 5 musalah. Itu boleh dibilang kampung Arab semua itu. Langgar Al-Kausar kampung Arab, terus Riyadul Jannah kampung Arab, Al-Musawa ini tadi Langgar At-Thaibah ini kampung Arab, terus Muslimun tadi termasuk ya kampung Arab, belakang Pasar Kuto, terus Al-Pahar tadi. Apa tadi yang disebut Habib Ahmad bin Ada Ahmad bin Syekh ya, dulu Langgar Muslimun itu. itu dulu ya paling sekitar Kuto ini rapat juga Habib Ahmad bin Syekh. Ya, kalau cerita seperti itu dari Pasar Kuto ini sampai lah ke Gumpa terus sampai ke Kenten. Bagian ada yang Asgab, ada yang bin Sahab. Cuman masalah sejarah pastinya kita kurang tahu. Tapi kalau lu coba di Sekarang ini balik ke Yuka, dulu di 13 Ebil. RT juga RT di sana bukan RT sini. Kayak orang sini yang ngerasa RT di sini bukan ada. Jadi kalau tadi kita masuk ke orang sini banyak famous keluarga Bin Syekh Abu Bakar. Bin Syekh Abu Bakar. Ya, ini bin Syekh Abu Bakar sama bin Sahab. Ya. Jadi di Palembang ini cukup banyak mungkin keluarga Alawi, istilah tadi banyak di Palembang. di Indonesia. Palembang Paling banyak. paling banyak. Ya, jadi untuk Pak Alawi kalau orang Arab banyak ya. Arab paling banyak di Surabaya. Tapi untuk harga yang Pak Alawi ini tadi yang sekarang lagi heboh masalah imat itu, ya, itu yang paling banyak justru Pak Alawi di Palembang. Kalau itu yang tadi aku bilang ya secara umum dan marga-marga farm-farm yang udah jarang di Indonesia di Palembang ada. Saya Abu Bakar mungkin di Jawa jarang gitu. Jarang ada, tapi banyak di Bima justru. Banyak di Bima. Terus Al-Fahar juga ini jarang. Al-Fahar jarang justru Al-Fahar cuma di Palembang rasanya. Sama di mana di Mentok. Oh di Mentok ada di Bangkai. Jadi Palembang ini besar sekali kampung Arab. Ya.
coba bentar aku cek. Bener. Dulu itu tuh namanya Di balik di swadaya. ya, dulu itu ada benteng Kuto. Ada Kuto besar, ada benteng Kuto. Kuto besar di sana. Di benteng Kuto. Benteng dulu ada memang di pagar keliling itu di dalam itu ada 3 rumah. 3 rumah nih berbaris itu satu Iya, kubah tuh yang kayak ini. saling terkait. Oh, gubah. Saling ada tarikan. Apa turunan lah saya tadi Iyalah. paling jauh itu ke Indo saya 1-2 kali. Tapi pas aku kecil dulu masih juga ada. Masih ngalamin ya. Justru kita ada kakek di situ tinggal di situ. Jadi dulu dekat yang Makanya kita patut ceritakan ada 3 rumah di situ, satu tengah, rumah yang ujung, ada yang rumah yang pinggir jalan Dr. Anissa itu. Jadi rumahnya itu berbarisnya ada ke pasar Kuto semua. Di pasar Kuto. Nah di depan rumah yang paling ujung itu ada kambang. Di belakang ada kambang hijau. Sebenarnya seperti itu. sekarang lagi di Bundalo. Nah itu seburu kok. Jadi Bundalo kan. Jadi nama Kuto itu sebenarnya memang dari tembok. Jadi dulu ada Kuto. Benteng Kuto. Ada benteng temboknya. Benteng Kuto. Jadi di dalam benteng itu ada rumah. Kalau Asal usul nama Kuto pemilikannya itu memang termasuk ada tembok. kakek yang ada di situ itu. Cak benteng. Ada tembokan itu. Ya. Habib Ahmad. Itu yang masjid yang pakai. Oh, ada Ahmad bin Said tadi Said suka tadi. punya. Itu kan kawasan sampai sana Kenten tadi ya. Iya. Ini satu lagi Ustaz. Ya, Kan, silakan. di Seberangkulu itu ada pemakaman Gubah ini. Pemakamannya untuk apa ini? Ada sudah. Bukan. Nah, iya ada Ustaznya itu katanya ini buat perempuan nggak juga boleh masuk ya? Apa boleh? Setelah ke bawah. Lihat jamnya. Maksudnya kalau misalnya kita jangan kita bisa kan Berarti masih bisa masuk kalau untuk perempuan. Maksudnya masuk dikuburkan Bisa apa? kan? Mau ziarah Ziarah. misalnya. Ziarah. Oh boleh. Dan biasanya emang nggak boleh campur. Jadi mungkin lihat jamnya, makanya saya bilang lihat jamnya tadi itu karena di Gubah ini juga itu kalau pagi Jumat kebanyakan kalau pagi itu jarang perempuan di sana. Itu nggak apa-apa. Nah, tapi nih begitu jam siang sore saya seperti itu. Itu ada aturan nggak nih? Kayak pakaian gitu kalau masuk. Kalau bagusnya kalau kita pakaian sopan. Sopan nggak apa-apa. Nggak harus Kalau- tertutup banget nggak usah. Dalam artiannya sopan di sini nih sesuai dengan syariat ya. Syariat Islam. Sesuai dengan syariat. Karena yang kita ziarah ini orang alim, orang yang sama kiai kepada siapapun. Jadi misalkan untuk kiai Morogan sejarah karena ya pakaianlah yang sopan sesuai dengan syariat. Dalam artiannya kita yang kita ziarah ini ulama, kiai besar. Kita pakai musim mena-mena, kan sayang. Kalau rumah yang itu besar, saya Habib Ahmad itu Yang di mana itu? di Surabaya. Ya. Yang hijau itu. Ya. Sholat itu. Ya, Habib Ahmad bin Said juga. Jadi rumah Habib Ahmad bin Said itu banyak. Itu termasuk satu. Ada lagi Yang musola yang di depan musola Muslimun itu, yang musola Habib Ahmad bin Said itu ada rumah besar juga. rumah pikir itu. Bin Ahmad bin Syahbad itu Kan, persis seberangan musola. Persis yang Musola panggung nih. Ya, itu rumah Habib Ahmad bin Said. Jadi yang resepnya itu ini banyak. Itu kosong. Yang apa hijau yang salahnya di media kosong. Ada isinya, ada orangnya. Cuman setelah tadi kurang kurang Dan tempat kita kan berkumpul lah. Kita masuk bareng sama yang tinggal di Lokalang tuh. ya itu yang Siapa Ami siapa namanya? yang gerahnya ada. Masuk. Jadi ada satu rumah dituakan. Jadi sholat id kita di situ. Ya,
Id. Jadi setiap Id, Idul Adha, Idul Fitri di situ buka buat sholat. Nah, rata-rata di situ memang nggak ada perempuan, ada, nggak boleh perempuan di situ. Terus banyak kan orang Arab. Di luar orang Arab boleh masuk, ada juga. Ada juga. Emang perempuan kan Tapi kalau untuk perempuan memang nggak ada di situ. Nggak ada. Kayak orang Arabnya ataupun orang ininya. Tapi kalau untuk sholat di situ kebanyakan orang Arab, orang biasa pun, orang ini pun ada. Kayak orang Arab. nanti Idul Adha datang juga. Jauhnya. Kan sholat di situ kan ya. Ada di ujung orang Idul Adha datang. Oh katanya yang sholat di situ. Ada, bukan maksud aku tuh untuk perempuan. Oh, yang kalau perempuan kaki di rumah masing-masing. Dia seorang nanti. Iya, sekarang. Kalau musola, Salah nggak tahu di sini. Mereka ada campur. lanang. Rata-rata di Arab nih Laki-laki. laki-laki ya. Jadi kalau perempuan di rumah, Iya. Ya, udah. Kalau perempuan tuh dibolehin kerja sama pendidikan tinggi nggak Pak? sekolah. Iya. Boleh. Sekarang ini orang Arab sekarang ini juga udah modern. Iya. Nggak kolot kayak dulu, tapi masih ada juga yang kolot. Iya, yang ada nggak boleh keluar. Ya, Terus kalau keluar harus pakai cadar gitu. Jadi sebenarnya itu yang menurutkan memang menurutkan syariat. Kita tidak melarang anak kita untuk bercadar, tidak melarang keluarga kita untuk bercadar selagi dia mau. Tapi kalau tidak berjilbab kita marah. Penting berjilbab tetap tahu. Tapi kalau tidak berjilbab kita. Tapi kalau dia nak bercadar silakan. Tidak bercadar tak apa. Itu yang kita tekankan buat keluarga dan anak. Tapi ada tak yang tidak berjilbab? Kembali ke keluarga masing-masing. Iya. Sama orang tuanya gitu. Iya. Berapa kayak pendidikan orang tua kan. Makanya kalau gitu. Tapi memang rata-rata kita menerapkan pendidikan itu di agama. Di agama, selesai di agama itu dia mau jenjangnya mau kuliah, SMA, apa, bebas. Artinya dia tahu batasan-batasan yang harus dia jaga. Karena di kita ada agama. Ngomong-ngomong soal pendidikan, Pak. Kemarin tuh pernah terdengar juga dari yang narasumber di Al Munawar itu katanya kalau orang Arab itu Jumat libur. Bener nggak itu? Kalau yang dia punya usaha, Bukan sekolah. kalau di sekolahnya yang di sekolah Al-Munawar. Iya. Kalau di sekolah ini kan penerapannya masing-masing. Ada yang Sabtu libur, ada yang Sabtu Minggu libur penerapan itu. Tapi tidak seluruh di sekolah Arab seperti itu enggak. Kayak Adabiah, tahu sekolah Adabiah? Ini yang tahu Adabiah ya? Ya, karena balik swadaya. Adabiah Jumat Sabtu masuk, Minggu libur, hari Ahad libur. Jadi mungkin di mana? Di Munawar itu dia punya sekolah penerapannya Jumat libur. Ya. Kita ke tadi Asgab, Habib Ahmad. Asgab. Ya. Ya. Protokol Lampung kan. Ya, oke, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan Terima kasih. Foto apa yang bareng, bisa. Bib. Hah? Aduh, pakaian ini kita foto. Udah. Ini baru, jadi be. Ya harus. Kantornya Robiqah Alawiyah. Atau tadi kan dibilang sama Habib Ahmad tadi gitu Mbak Alawi kan.
Robito Halawiyah itu organisasinya para habaib tadi. Nah, ini yang sering disebut Sungai Bayas. Sungai Bayas itu Bayas. Apa Sungai Bayas? Kan ada tanggul kan? Karena dulu ini sungai ini sampai ke sana. Sampai ke arah sana kan, sampai ke daerah Kenten. Sungainya. Sampai Kenten. Nah, inilah yang namanya Sungai Bayas. Jadi memang pembagian kampung tadi kan banyak menanya kan. Ke kampung itu dinamakan per nama sungai. Kalau di seberang Ilir. Nah, memang daerah seberang Ilir ini kan lebih padat kan pada masa dulu ya daripada seberang Ulu. Makanya tadi kan ada yang nanya, oh, ini kenapa ada Asegaf, ada Al-Munawar, ada ini kan rata-rata di Ulu semua kan? Karena tadi tanahnya tuh masih luas-luas di seberang Ulu, ya kan masih luas banget. Jadi yang berdasarkan family tadi karena tanahnya luas dibeli oleh satu orang. Nah, dia pengusaha kayak keluarga Habib Abdurrahman apa tadi ya namanya, Abdurrahman Asegaf. Itu nanti beliau tanah-tanah di sampingnya itu buat anak cucu. Jadi membentuk satu kampung tersendiri kan. Nah, kalau seberang Ilir ini itu beririsan juga dengan orang-orang lain yang non Arab gitu. Jadi Belanda itu gagal sebenarnya ingin menerapkan seperti Jawa pembagian kampung berdasarkan etnis. Ada kampung Arab, ada kampung Cina, ada kampung Melayu dan seterusnya. Di Palembang itu mungkin karena ikatannya sudah sangat apa istilahnya sudah akulturasinya sudah lebih ngeblend ya sebelum di masa kesultanan. Jadi Belanda tuh terlambat untuk memisahkan itu. Ya, makanya di sini kan tadi kayak aku tadi di depan Alfamart itu Chinese ya kan. Jadi emang itu yang menarik juga untuk diangkat bahwa yang nantinya akhirnya membentuk toleransi di Palembang itu ya sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Dan salah satu yang membuat hubungan toleransi itu semakin kuat karena adanya ikatan dalam perdagangan. Kan simbiosis kan. Ya kamu kalau nggak akur sama aku, gak mana kamu mau berdagangnya kan. Nah, misalnya yang orang Arab punya kapal, yang orang Cina punya barang misalkan, ya gak mau dibawa, orang Cina nggak punya kapal, kan bisa saling bantu kan. Sementara yang orang Arab ini juga butuh barang itu untuk diangkut buat dijual. Itulah bentuk simbiosisnya, ya kan? Iya. Yang dari Cina juga datang bawa barang apa, dari orang Arab di sini yang punya kapal dibawa ke Eropa misalkan atau ke Timur Tengah, ya gitu. Itu salah satu bentuk hubungannya. Nah, titik tengahnya atau titik temunya ya di Palembang ini. Itu menariknya dari Palembang. Nah, ini musola yang Sungai Bayas tuh. Kita ke rumah. Musola Sungai Bayas. Kita sebut kan. Nah, jadi ada rumahnya dan tadi aku bilang pasti ada dalam satu kampung tuh ada rumah yang dituakan istilahnya. Nah, jadi setiap misalnya ada lebaran, misalnya di sholat Id, ngumpulnya tuh di sini. Nah, terus sholat Idnya tuh di sini juga. Tuh, rumahnya ada tuh. Karena memang biasanya kalau lagi ada haul, terus lagi ada terutama pas lagi kumpul Idul Fitri ya, sholat Idnya tuh di sini. Nah, jadi emang pola pemukimannya tuh gitu. Kenapa bisa terbentuk satu kampung tuh? Misal tadi kalau di seberang Ulu ada Asegaf, ada Al-Munawar, itu pasti di tengahnya itu ada rumah pertama. Nah, baru keturunan berikutnya juga rumah di samping. Ya kan? Itu kan harus bikin rumah di sampingnya, terus nanti ada tanah lagi di sampingnya. Kemudian kalau memang sudah keluarga sudah semakin banyak, rumahnya sudah tidak ada tanah lagi, baru di tanah ke tempat lain. Saya masuk cerita Abdurrahman tadi kan, bapak tadi, beliau tinggalnya di Kenten gitu. Ya, terus beliau RT katanya ngerti sini, Kenten dekat-dekat Paksam sih, dekat Golep. Tapi ini ada yang urus kak? Ada, Tapi kosong. Ini ada pertanyaan teman-teman.
sebelum kita balik ke Gagampisan dan berakhir. Gak berasa ya udah 2 jam ya.